Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2941-2950. Minggirlah dari jalanku, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Dewa Hitam meraung marah. Fang Tian membuka dan menutup tombaknya, dan menyerbu ke depan. Beberapa jenius Tao meledak dengan darah. Mereka terluka parah di tempat dan hampir mati. Dewa Hitam, kamu terlalu sombong. Sosok seorang wanita muncul, dikelilingi oleh banyak orang. Dia juga harus menjadi sosok yang menonjol dari generasi muda dalam warisan tertentu di dunia Tao. Dia mengorbankan menara ilahi, sinar cahaya mengalir, dan kekuatan besar meledak, menyilaukan. Dewa Hitam itu tidak berekspresi dan bergerak maju dengan tenang. Tombak cahaya hitam di tangannya memotong segalanya dan tidak dapat dihentikan, membunuh. Keduanya bertarung, dan wanita dari dunia Tao itu sangat sakti. Namun ia hanya dapat bertahan sesaat sebelum ia tak lagi sebanding dengan Black God dan hanya dapat dikalahkan. Meski begitu, hasil seperti itu mengejutkan. Bagaimanapun, Dewa Hitam dapat dikatakan tak terkalahkan. Kecuali Luo Xiu dan Sura yang berdarah murni, semua orang yang dapat menangkis serangannya seperti bulu. Tetapi wanita ini mampu melawannya sejenak tanpa terbunuh, jadi dia sudah sangat kuat. Pada saat ini, tujuan semua orang adalah kepingan giok merah. Pada saat ini, semua orang akan menggunakan semua kartu mereka dan bergegas maju, berharap untuk merebut kepingan giok merah dan memperoleh warisan paling kuno. Aku akan memaksakan diri, siapa yang berani menghentikanku? Sebuah suara dingin bergema, dan Sura yang berdarah murni melangkah maju di udara, mengangkat tangannya dan bertepuk tangan, niat membunuhnya yang dahsyat bagai gelombang pasang. Mundur. Ekspresi banyak orang jenius di dunia Tao berubah kaget, karena semua orang tahu betul betapa mengerikannya klan Sura. Klan ini menguasai seni membunuh, terutama Sura berdarah murni, yang paling menakutkan. Masing-masing dari mereka seperti dewa kematian. Berdengung, ada pula yang enggan menyerah dan berusaha menghentikan Sura yang berdarah murni itu dengan menggunakan senjata sihir, namun mereka malah dihancurkan oleh sebuah telapak tangan, dan hawa membunuh yang menusuk menembus kehampaan. Hampir saja membunuh orang tersebut dari udara, yang membuat jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Ledakan, seorang jenius Tao diledakkan ke udara oleh Luo Xiu, dan meledak menjadi kabut darah. Melihat ke atas, pertempuran terjadi di mana-mana, dan dia dan Dewa Hitam, Sura yang berdarah murni, tidak diragukan lagi menjadi sasaran kritik publik. Banyak orang mengepung mereka, tidak ingin mereka mendapatkan warisan kuno. Tetapi kekuatan para jenius lainnya jauh tertinggal di belakang mereka. Sekalipun ada yang menghalangi mereka, mereka tak bisa benar-benar menghentikan langkah mereka, dan mereka semakin dekat ke arah slip giok merah. Ledakan. Ketika ia sampai pada slip batu giok merah, Luo Xiu bertemu dengan Dewa Hitam lagi. Keduanya bertarung lagi. Luo Xiu mengaktifkan penuh kekuatan tempurnya, 9 pola Shen Luo bagaikan kekuatan dahsyat, memaksa Dewa Hitam mundur. Mengangkat tangannya, Luo Xiu meraih slip giok merah. Meskipun dia merasa bahwa kepingan giok ini bukanlah warisan yang paling tua. Karena semua orang merebutnya, dia hanya mengambilnya dan melihat apa yang tertulis di dalam kepingan giok ini. Ledakan, tetapi pada saat ini, Luo Xiu diserang, Sura yang berdarah murni datang untuk membunuhnya, dan banyak jenius lainnya bergabung untuk menyerang, memukul mundur Luo Xiu. Ini adalah pertarungan sengit. Siapapun yang ingin meraih slip giok, mereka akan dikepung. Bahkan jika mereka sekuat Luo Xiu, mereka hanya bisa dipaksa mundur dan kalah. Kau mencoba memaksaku melakukan pembunuhan massal. Mata Luo Xiu menjadi dingin, dan rambut ungu merahnya yang panjang tampak lebih panjang, bersinar dengan cahaya jahat. Sepasang teknik murid Shen Luo 9 garisnya tak terhentikan, dan dia memegang pedang suci di tangannya untuk membunuh segalanya. Kiang, dia dan Sura yang berdarah murni bertarung dengan keras, dan Sura mundur dengan sedikit kengerian di matanya. Kekuatan tempur Luo Xiu benar-benar luar biasa kuat. Hanya satu pukulan saja sudah membuat lengannya mati rasa. Tekan dia. Dewa Hitam juga datang untuk membunuh, dan banyak jenius bergabung untuk menyerang, menargetkan Luo Xiu pada saat yang sama. Jelas, semua orang merasa bahwa Luo Xiu adalah orang yang paling berbahaya. Dia belum memasuki alam leluhur, tetapi dia sudah sangat kuat, dan mereka ingin membasminya. Pada saat ini, entah itu Dewa Hitam, Sura yang berdarah murni, atau para jenius lainnya, semua orang telah mencapai konsensus dan berencana untuk menekan dan membunuhnya,
lalu bertarung demi kepemilikan slip giok tersebut. Saya satu-satunya, bahkan dalam menghadapi pengepungan dan penargetan seperti itu, Luo Xiu masih memiliki semangat juang yang tinggi dan tidak berniat mundur. Pola-pola ilahi yang terukir pada pedang ilahi itu terinspirasi olehnya, membuatnya tak terkalahkan. Tidak peduli apakah itu Dewa Hitam atau Sura berdarah murni yang berhadapan langsung dengannya, mereka hanya bisa dipukul mundur. Bunuh dia. Semua orang bersikap dingin dan menganggap Luo Xiu sudah mati. Lagi pula, sekuat apapun dia, dengan begitu banyak orang yang bergabung untuk mengepungnya, dia tidak mungkin bisa melawan semua orang sendirian. Di kejauhan ada pula yang merasa kurang kuat dan tidak ikut dalam perebutan, sehingga mereka hanya berdiri di belakang sambil menyaksikan pertarungan dari kejauhan. Pada saat ini, melihat semua orang mengepung Luo Xiu, ekspresi khawatir muncul di wajah Jun Ruolan. Orang ini benar-benar keterlaluan. Yan Wudi tercengang. Tingkat pertumbuhannya benar-benar mengerikan. Mo Taixu juga sangat kagum. Ketika mereka berada di konferensi Dao tanpa akhir, jarak antara dia dan Luo Xiu tidak terlalu besar. Namun sekarang, jarak di antara mereka berdua sudah selebar langit. Jika keduanya saling berhadapan, dia mungkin tidak akan mampu menghentikan kekuatan jurus Luo Xiu. Namun, Mo Taixu tidak patah semangat, karena ia menguasai metode Xing Wuxing, yang merupakan salah satu dari 10 metode Tao yang paling kuat. Jika ia tumbuh di masa depan, ia tidak akan lebih lemah dari yang lain. Bahkan jika ia tidak sehebat orang-orang seperti Luo Xiu dan He Shen, tidak akan ada banyak perbedaan. Pada saat yang sama, Luo Xiu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan semua orang, bertarung di dalam dan luar kerumunan, tak terhentikan dan menakutkan. Ledakan. Beberapa orang jenius tersapu oleh pedang Luo Xiu. Meskipun mereka tidak mati dengan kejam, mereka semua memuntahkan darah dan jatuh ke belakang, wajah mereka menjadi pucat. Sosok Luo Xiu bagaikan cahaya dan kilat, dia mengulurkan tangannya untuk meraih slip giok itu. Hentikan dia. He Shen sangat memahami waktu, dan dia memblokir gerakan Luo Xiu saat dia hendak mengambil slip giok itu. Ledakan, teknik pupil Shen Luo 9 pola sangatlah kuat, dan 9 polanya bagaikan pedang dewa, yang memancarkan kekuatan luar biasa. Meskipun Luo Xiu sendiri juga terguncang, dan ujung tajam Fang Tian Huaji meninggalkan luka di tubuhnya, tetapi He Shen terkena serangan langsung oleh kekuatan teknik pupil dan terlempar mundur. Mengerti, pada saat ini, Luo Xiu tersenyum tipis, dan memegang slip giok merah yang diperebutkan semua orang di telapak tangannya. Jangan beri dia kesempatan pergi. Semua orang menjadi gila. Sebagai seorang jenius di dunia Dao, setiap orang memiliki sedikit banyak kartu truf, dan pada saat ini, mereka semua berhenti menahan diri dan menggunakan metode mereka. Hal ini membuat Luo Xiu benar-benar menghadapi krisis besar. Berbagai kartu truf yang kuat dapat meledak dengan kekuatan yang jauh melampaui para jenius itu sendiri. Engah, baju zirah ungu merah di tubuh Luo Xiu berlumuran darah, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Bahkan orang kuat seperti dia tidak dapat menahan kekuatan dan benturan yang dahsyat itu. Bagaimanapun, dia hanya satu orang, dan kekuasaannya ada batasnya. Dan kultivasinya lebih rendah dibanding orang lain. Dia belum masuk alam leluhur, kalau tidak maka tidak akan seperti ini. Meskipun kekuatan tempurnya sedikit lebih tinggi daripada Dewa Hitam dan Sura Darah Murni setelah dia menggabungkan teknik murid Shen Luo 9 pola. Keuntungan yang bisa diperolehnya tidak besar. Menghadapi gabungan kedua orang ini, ditambah pelecehan dan serangan dari banyak jenius lain yang menggunakan kartu truf, tidak ada seorang pun di generasi muda yang dapat menahannya. Pada saat ini, Luo Xiu ingin menerobos. Namun setiap kali ia ingin menerobos, Dewa Hitam akan muncul dan menghalanginya. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Mata Luo Xiu menampakkan niat membunuh yang nyata, dan dia melangkah ke udara dan mengunci Dewa Hitam dengan hukum tertinggi. Dewa Hitam tidak menyangka Luo Xiu hanya akan mengincarnya dan menyerangnya dengan ganas. Ia terus menebas dengan pedang suci yang mengaktifkan pola suci. Pedang itu sangat kuat dan memiliki kekuatan suci yang besar. Mengenai serangan orang lain, Luo Xiu tidak peduli. Sebagian besar serangan tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Bahkan jika seseorang dapat menghancurkan pertahanannya, mereka tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Engah, darah berceceran. Dewa Hitam terluka oleh serangan gila Luo Xiu. Ledakan, tiba-tiba, Black God mengeluarkan jimat dan melemparkannya ke udara. Saat berikutnya,
jimat itu meledak, dan kekuatan yang mengejutkan meledak. Jimat itu diukir dengan teknik pola ilahi yang kuat. Di dunia ini, kekuatan pola ketuhanan akan semakin dahsyat. Dengan kekuatan dan bakat Dewa Hitam, dia dapat menggunakan jimat itu sebagai kartu truf yang belum pernah dia gunakan. Pola-pola ilahi yang terukir di dalamnya setidaknya merupakan pola-pola ilahi tingkat tinggi. Ketika kekuatan pola dewa meledak, Luo Xiu adalah orang pertama yang menanggung beban. Tubuhnya bergetar hebat, dan baju besi dewa ungu merah yang dipadatkan dengan kekuatan darah juga retak dan mengalami benturan yang mengerikan. Berdengung, Luo Xiu meremas segel itu dengan tangannya dan mengukir pola-pola ilahi di dalam kehampaan. Saat dia mengukir pola ilahi, Luo Xiu merasakan sedikit denyutan dari kepingan giok merah di tangannya. Hanya jika pola ilahi beresonansi dengannya, barulah dapat dilihat. Mata Luo Xiu sedikit menyipit. Dia tidak memeriksanya sebelumnya karena dia dikelilingi oleh banyak pria kuat dan tidak punya waktu atau tenaga. Namun sekarang berbeda. Dia tidak perlu memeriksanya sama sekali. Dia hanya perlu menuliskan pola ilahi untuk beresonansi dengannya, dan informasi yang tercatat dalam slip giok akan secara otomatis muncul dan dipelajari olehnya. Jadi begitu, setelah mempelajari catatan di slip giok, Luo Xiu tiba-tiba mengerti. Dia tidak lagi bertarung melawan para jenius seperti Dewa Hitam dan Sura yang berdarah murni. Sebaliknya, tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju portal yang melayang di udara. Apa yang akan dia lakukan? Portal itu berisi niat membunuh yang mematikan. Apakah dia mencari kematian? Semua orang tampak bingung, termasuk Black God dan Sura yang berdarah murni. Sebab, saat portal itu pertama kali muncul, tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya, dan semua orang bisa merasakan hasrat membunuh yang tak tertandingi dalam portal itu. Tidak lama kemudian sebuah kepingan giok merah terbang keluar darinya, yang menarik perhatian semua orang. Namun, pada saat ini, Luo Xiu tiba-tiba terbang menuju portal. Apakah dia mencari kematian? Namun, siapapun yang punya otak dapat memahami bahwa Luo Xiu jelas bukan orang yang mencari kematian. Karena dia melakukan ini, dia pasti telah menemukan sesuatu. Dalam sekejap, Luo Xiu tiba di portal di udara. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi udara. Tampaknya jika dia melangkah maju, dia akan dihancurkan oleh niat membunuh yang tak tertandingi. Niat membunuh yang demikian mengerikan tidak dapat dilawan oleh manusia. Serahkan kepingan giok itu. Dewa Hitam melesat ke arahnya, maju selangkah demi selangkah. Di arah lain, Sura berdarah murni juga muncul. Tanpa berkata apa-apa, dia menatap slip giok di tangan Luo Xiu. Jika kamu menginginkannya, itu untukmu. Luo Xiu mengambil kepingan giok itu dan melemparkannya ke udara. Hal ini membuat mata semua orang terbelalak, dan hasil ini di luar dugaan. Kiang, dalam sekejap, Luo Xiu menebas secara horizontal dengan pedangnya. Kecepatan pedang ini begitu cepat sehingga tidak ada yang sempat menghentikannya. Slip giok merah itu terbelah oleh pedang dan hancur menjadi beberapa bagian. Segera setelah itu, Luo Xiu berbalik dan berjalan menuju pintu tanpa menoleh ke belakang. Niat membunuh yang tiada taraf memenuhi udara, namun tidak melukai tubuhnya, karena di lautan kesadarannya, merek paling kuno dan pola ilahi Star-Lord bersinar, melindunginya. Ledakan. Keributan kembali terjadi, banyak orang berusaha sekuat tenaga untuk merebut pecahan-pecahan batu giok itu, berusaha memperoleh teknik warisan kuno yang belum lengkap. Dewa Hitam dan Sura berdarah murni datang ke tempat Luo Xiu berdiri tadi. Kaki, Dewa Hitam melemparkan senjata ajaib, namun begitu menyentuh senjata pembunuh yang mematikan itu, senjata itu langsung musnah. Bagaimana dia bisa masuk? Dewa Hitam mengerutkan kening. Niat membunuh masih ada, tetapi mengapa Luo Xiu tidak terluka? Aku tidak tahu, tapi aku khawatir kau dan aku tidak akan berani berjudi. Sura berdarah murni menggelengkan kepalanya. Tidak masalah jika senjata ajaib itu dimusnahkan. Tetapi jika mereka mencoba bergerak maju, mereka akan dimusnahkan. Dan sudah terlambat untuk menyesal. Dia menyerahkan kepingan giok itu, yang berarti itu jelas bukan warisan tertua. Kata Dewa Hitam, Sura yang berdarah murni itu tidak banyak bicara. Dia segera meninggalkan tempat itu dan pergi mencari kemungkinan peluang di tempat lain di dalam gua. Seperti yang dikatakannya, baik dia maupun Dewa Hitam tidak berani mencoba melihat apakah mereka dapat memasuki portal itu. Luo Xiu berhasil masuk, dan dia pasti memperoleh wawasan tentang beberapa rahasia yang belum mereka temukan.
Mungkin petunjuk dapat ditemukan di tempat lain di dalam gua, dan portal juga dapat dimasuki. Pada saat ini, Dewa Hitam dan Sura yang berdarah murni pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa warisan tertua seharusnya ada di portal itu. Tetapi bahkan jika mereka dapat memahami hal ini, mereka tidak akan berani mempertaruhkan nyawa mereka. Setelah memasuki portal, Luo Xiu tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang akan terjadi di luar. Faktanya, apa yang tercatat di dalam lembaran giok itu memang merupakan semacam warisan. Namun itu bukanlah warisan yang lengkap, melainkan segel pola dewa yang terpisah-pisah dari era paling kuno. Luo Xiu sendiri adalah seorang ahli pola dewa, jadi dia segera menyadari bahwa segel pola dewa yang tercatat dalam lembaran giok adalah kunci warisan. Jadi dia menggunakan segel pola ilahi ini untuk menggambar merek tertua di lautan kesadaran agar beresonansi dengan pola ilahi Master Bintang, membuat tubuhnya tampak dipenuhi dengan aura era paling kuno. Dia dikenali oleh portal, berjalan melalui area yang diblokir oleh niat membunuh yang tiada taraf, dan melangkah masuk ke portal. Di belakang portal terdapat ruang independen. Sebuah rune tergantung di langit gelap bagaikan matahari yang terik. Rune ini tersusun dari pola-pola ketuhanan yang tak terhitung banyaknya, dan pola-pola ketuhanan tersebut saling bersilangan dan dikombinasikan menjadi pola-pola ketuhanan yang lebih kompleks, yang mengembangkan misteri dan penglihatan yang tak berujung. Ketika Luo Xiu melihat tanda suci ini, sepotong informasi mengalir ke lautan kesadarannya. Teknik pola ilahi Kaisar kuno. Pada zaman dahulu kala, para pendeta menggunakan pola-pola ketuhanan untuk mempraktikkan Taoisme, dan menggunakan pola-pola ketuhanan untuk mengembangkan segalanya. Di antara mereka, 10 kaisar memiliki pencapaian paling mendalam, dan kaisar kuno adalah salah satunya. Di era paling kuno, salah satu dari 10 kaisar paling kuat, warisan kaisar kuno. Luo Xiu tidak bisa menahan rasa kagum, wajahnya bergerak. Dia telah bersentuhan dengan 10 garis keturunan terkuat, 10 teknik murid terkuat, Taoisme terkuat, dan bahkan melihat senjata dewa terkuat dengan matanya sendiri. Sekarang dia telah melihat seni kekaisaran dari zaman paling kuno. Dia memikirkan Kaisar Yunding, yang seharusnya menjadi eksistensi terkuat dalam pengetahuan Luo Xiu. Gelar kaisar memiliki arti yang sama sekali berbeda dari apa yang dia sebut kaisar di alam laut bintang di masa lalu. Mungkin apakah itu yang paling kuno atau yang tak berujung saat ini? Keadaan terakhir dari dua era adalah Kaisar Agung. Luo Xiu berspekulasi dalam hatinya. Namun wilayah itu terlalu tinggi dan di luar imajinasinya. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa Luo Xiu dapat merasakan bahwa teknik pola dewa kaisar kuno sangat kuat, dan itu hanya lebih kuat dari teknik Da Luo yang telah dikuasainya. Dengan kata lain, seni kekaisaran dari era paling kuno berada pada tingkat yang sama dengan seni Tao yang paling kuat di era tanpa akhir, dan mungkin bahkan lebih kuat. Di lautan kesadaran, merek tertua bersinar, memberikan Luo Xiu rasa pencerahan yang samar-samar, dan dia segera memasuki pencerahan. Dia memahami seni kekaisaran ini, salah satu dari 10 seni kekaisaran paling kuno, seni pola dewa kaisar kuno. Dibandingkan dengan harta karun atau benih Tao lainnya, tidak ada yang lebih berharga daripada teknik kekaisaran ini. Semakin dia mengerti, semakin Luo Xiu merasa heran dalam hatinya, karena dia mendapati bahwa tebakannya salah total. Teknik pola dewa kaisar kuno lebih kuat dari metode Da Luo. Selama latihan dan pencerahannya, Luo Xiu hampir melupakan segalanya, dan Yuan Changfa sepenuhnya ditinggalkannya, karena dalam hal penjelasan dan misteri teknik pola dewa, Yuan Changfa tidak layak memberi sepatu kepada teknik pola dewa kaisar kuno. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga menyatukan Taoisme dan Dao miliknya. Ada banyak jenis teknik yang dikuasainya, namun jika berbicara tentang yang terkuat, tidak diragukan lagi adalah teknik tertinggi dan teknik pola ilahi kaisar kuno. Bahkan teknik naga petir yang diciptakannya pun harus ditempatkan pada tingkat kedua. Bahkan lebih rendah dari teknik Da Luo. Luo Xiu tenggelam dalam pencerahan. Dia menggunakan Dharma dari era yang tak berujung untuk menegaskan Dharma dari era yang paling kuno. Dia menguasai jalan dari dua era pada saat yang sama, dan tampaknya telah menyentuh rahasia yang tabu. Dalam keadaan linglung, dia merasa telah mencapai puncak alam semesta. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia seakan-akan telah melakukan perjalanan melintasi zaman dan memasuki dunia pada masa paling kuno, mengamati semua makhluk hidup. Ketika Luo Xiu menyadari hal ini, pertempuran di gua di luar portal secara bertahap berakhir.
Batu giok itu pecah menjadi 3 bagian. Salah satu pecahan batu giok jatuh ke tangan Sura yang berdarah murni. Tidak ada yang bisa merebutnya dari tangannya. Dewa Hitam juga mendapat 1 bagian, tetapi ketika dia ingin merebut bagian terakhir, semua orang menyerangnya dengan panik. Semua jenis kartu truf dan teknik terlarang sangat kuat. Bahkan jika mereka sekuat dia, mereka hanya bisa mundur. Di alam Daksu, para petinggi 6 warisan utama telah menunggu selama bertahun-tahun, menatap istana yang tergantung di jurang, menunggu hasil akhirnya. Pada saat yang sama, ada juga pintu masuk ke reruntuhan di tempat lain di alam Tao. Orang-orang kuat bercokol, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di dunia reruntuhan paling kuno. Dan Luo Xiu, di dalam portal, menanamkan teknik pola ilahi kaisar kuno di lautan kesadarannya sendiri, menyatukannya dengan jejak paling kuno. Dengan wilayah kekuasaannya, dia masih jauh dari mampu memahami sepenuhnya seni kekaisaran tingkat ini, tetapi dia telah menanamkan semua rahasianya. Di masa depan, seiring dengan peningkatan wilayah kekuasaannya, dia akan mampu memperoleh beberapa wawasan dan terus meningkat. Pada saat ini, rune yang menyala-nyala seperti matahari berubah menjadi setetes darah emas dan terbang menuju Luo Xiu. Warisan teknik kekaisaran berisi informasi yang luar biasa, memungkinkan Luo Xiu mengetahui bahwa setetes darah emas ini adalah darah kaisar kuno. Esensi darah kaisar agung dari zaman paling kuno. Sekalipun hanya 1 tetes, itu sangat mengerikan dan dapat membuat tubuh Luo Xiu berubah lagi. Dalam kondisi saat ini, tubuh fisik Luo Xiu telah dikultivasikan hampir secara ekstrim. Namun, setelah memurnikan setetes esensi dan darah kaisar ini, tubuh fisiknya telah melangkah lebih maju, dan ada energi agung yang terkandung dalam daging dan darahnya. Saat ia meningkat dan maju di masa depan, tubuh fisiknya juga akan melangkah maju secara halus. Selangkah demi selangkah lebih kuat. Pada saat yang sama, tingkat kultivasi Luo Xiu telah mencapai puncaknya dan telah memasuki tingkat tertinggi pencerahan tingkat ke-9. Dia dapat menembus belenggu kapan saja dan melangkah ke tingkat leluhur tingkat ke-10. Namun Luo Xiu tidak melakukan ini. Karena di dunia paling kuno, tidak ada bencana guntur leluhur. Jika terobosan terjadi di sini, itu tidak akan selesai. Bagaimanapun, dia adalah pendeta dari era tanpa akhir dan tidak mungkin tinggal di dunia ini selamanya. Hilang. Luo Xiu berdiri, berbalik dan berjalan keluar pintu. Ledakan. Saat Luo Xiu keluar dari portal, sesosok tubuh terbang mendekat, memegang tombak Fang Tian yang dicat, dan menghantam kepalanya dengan keras. Orang yang mengambil tindakan tidak diragukan lagi adalah Dewa Hitam. Dia telah berdiam diri dan menunggu di sini. Begitu Luo Xiu muncul, dia akan menggunakan serangan dahsyat untuk membunuhnya secara tiba-tiba. Tidak jauh dari situ, Sura yang berdarah murni tidak mengambil tindakan gegabah. Karena dia menyimpan kewaspadaan di dalam hatinya. Dia selalu merasa bahwa begitu Luo Xiu keluar dari portal, kekuatannya tidak akan pernah lebih kuat. Oleh karena itu, kewaspadaan ini membuat Sura berdarah murni tidak memilih untuk bergabung dengan Dewa Hitam untuk menyerang Luo Xiu, melainkan menatap gerakan Luo Xiu dengan sepasang mata. Saat berikutnya, pupil mata Sura yang berdarah murni itu tiba-tiba mengecil, dan dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah terlupakan. Pada saat yang sama, jejak ketakutan dan kengerian muncul di matanya. Kiang, percikan api beterbangan di mana-mana, dan Luo Xiu menangkis serangan dari Dewa Hitam dengan tombak Fang Tian yang dicat hanya dengan 1 jari. Jari-jarinya bersinar dengan cahaya keemasan yang terang, seolah-olah pola-pola ilahi yang dipadatkan dan diberkati dengan kekuatan tertinggi. Apa? Mata Dewa Hitam juga menunjukkan kengerian dan ketakutan yang mendalam. Karena dulu kekuatannya dan Luo Xiu masih hampir sama, tapi sekarang pihak lain dapat memblokir pukulan penuhnya hanya dengan 1 jari. Reaksi pertama yang muncul adalah Black God ingin melarikan diri, sebab baru kali ini dalam hidupnya ia merasakan ketakutan yang amat sangat. Tetapi sebelum dia dapat bergerak, ekspresi wajahnya membeku pada saat itu juga. Karena di tangan Luo Xiu, sebilah pedang berpola dewa menusuk dadanya, dan darah muncrat keluar seperti air mancur. Ledakan, segera setelah itu, Luo Xiu menyerang dengan telapak tangan, mengenai bagian tengah alis Dewa Hitam. Kekuatan yang luar biasa menembus dan menghancurkan lautan kesadaran dan jiwa sejati Dewa Hitam. Mayat itu musnah inci demi inci dan lenyap tanpa jejak. Kau seharusnya tidak bersembunyi di sini dan menyerangku secara diam-diam. Luo Xiu menggelengkan kepalanya.
Seperti yang pernah dikatakan oleh wanita yang diduga sebagai seorang jenius di dunia Tao, Dewa Hitam sebenarnya memiliki potensi seorang jenius, tetapi tingkatannya relatif rendah dan tidak sebaik para jenius yang telah terkenal selama bertahun-tahun di dunia Tao. Tapi Kurokami terlalu sombong. Sejak awal, kekuatan tempurnya lebih kuat dari Luo Xiu. Kemudian, kekuatan tempur Luo Xiu setara dengannya. Kemudian, kekuatan tempur Luo Xiu sedikit lebih kuat darinya. Padahal, saat itu Black God seharusnya tidak terlalu menonjolkan diri. Namun ia tidak memilih untuk rendah hati, melainkan tetap menonjol seperti biasa, menganggap bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjadi lawannya, kecuali dirinya sendiri. Jadi pada akhirnya, dia ditakdirkan untuk mati di sini, ini. Mata Sura yang berdarah murni membelalak, dan dia tampak ketakutan. Melarikan diri, tanpa ragu-ragu, Sura yang berdarah murni itu berbalik dan terbang ke kejauhan, bahkan tanpa memiliki keberanian untuk menyerang Luo Xiu. Di antara 10 garis keturunan terkuat, klan Sura, yang dikenal sebagai yang terkuat, melarikan diri saat menghadapi musuh yang kuat. Jika hal seperti itu tersebar, mungkin akan mengejutkan dunia. Namun faktanya yang lolos bukan hanya Sura saja, melainkan juga Sura yang berdarah murni. Selamatkan nyawamu. Luo Xiu tidak mengejar Sura berdarah murni ini. Pertama-tama, dia telah memperoleh garis keturunan klan Sura, dan mengintegrasikan karakteristik membunuh dari garis keturunan Sura ke dalam garis keturunannya sendiri. Selain itu, saat berada di dunia peri, ia memperoleh armor Dewa Sura yang belum lengkap. Armor dewa itu menemaninya melewati pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, jadi sampai batas tertentu, Luo Xiu dapat dianggap menerima bantuan dari klan Sura. Terlebih lagi, di dunia reruntuhan ini, ketika Luo Xiu berhadapan dengan Dewa Hitam untuk pertama kalinya, kekuatan tempurnya lebih lemah daripada Dewa Hitam. Pada saat itu, Sura yang berdarah murni muncul dari langit dan menghadapi Dewa Hitam, membiarkannya mundur dengan tenang. Dan sampai kemudian, Sura yang berdarah murni hanya mengambil tindakan terhadapnya ketika dia sedang merampas kepingan giok. Di waktu lain, dia tidak secara sengaja menargetkan Luo Xiu. Benih guntur. Ketika Dewa Hitam meninggal, cincin penyimpanan dan senjatanya secara alami jatuh ke tangan Luo Xiu. Di dalam cincin penyimpanan Dewa Hitam, Luo Xiu menemukan benih Tao guntur. Dan di samping benih Tao petir ini, masih ada 2 benih Tao lagi, yakni benih Tao angkasa dan benih Tao pedang. Jika Anda juga menghitung benih Tao emas yang didapatkan Luo Xiu, dan benih Tao yang didapatkannya saat ia membunuh pemuda berpakaian putih. Sekarang, di tangan Luo Xiu, dia telah memperoleh 5 benih Tao. Teknik Kaisar Kuno memang sangat kuat. Luo Xiu bergumam pada dirinya sendiri, tentu saja dia tahu bahwa alasan mengapa dia dapat membunuh Dewa Hitam dengan mudah adalah karena dia telah menguasai teknik pola Dewa Kaisar Kuno. Hanya ketika Anda benar-benar menguasai seni kekaisaran, Anda dapat menemukan kekuatan dan teror dari seni kekaisaran yang paling kuno. Awalnya, kekuatan tempurnya hampir sama dengan Black God. Bahkan jika dia sedikit lebih kuat dari Black God, dia tidak akan jauh lebih kuat. Begitu Black God ingin melarikan diri, dia tidak akan pernah bisa membunuhnya. Tetapi setelah dia menguasai tanda ilahi Kaisar Kuno, terjadi perbedaan yang sangat besar. Sangat mudah baginya untuk membunuh Dewa Hitam, dan dia bahkan menembak begitu cepat sehingga Dewa Hitam pun tidak dapat bereaksi. Saat ini, Luo Xiu dapat dikatakan sebagai seorang praktisi jalur besar dari 2 era. Jalan tanpa akhir, metode terkuatnya, adalah seni kembali ke alam terlarang. Cara yang paling kuno, metodenya yang terkuat, adalah teknik pola Dewa Kaisar Kuno. Namun, Luo Xiu tahu betul bahwa kekuatan teknik pola ilahi Kaisar Kuno bahkan lebih kuat daripada teknik terlarang Guyi miliknya. Bahkan teknik murid Shen Luo 9 pola, yang menggabungkan 2 teknik murid terkuat, lebih kuat daripada teknik pola ilahi Kaisar Kuno. Apa ini? Tiba-tiba, Luo Xiu menemukan harta karun lain di cincin penyimpanan Heishen. Harta karun ini bagaikan sebuah tanda, melekat dengan aura Tao yang luas dan tak terduga, dan rahasia-rahasia tersembunyi yang diungkapkannya bahkan lebih tinggi dari benih-benih Tao. Apakah itu segel ketertiban yang legendaris? Mata Luo Xiu menyipit, sedikit tidak percaya. Saat dia menyentuh segel Dao ini dengan kesadaran jiwanya, sebuah pesan terkirim ke lautan kesadaran Luo Xiu. Segel perintah kekuatan kedua. Sungguh, hati Luo Xiu sangat gembira. Dia hanya mendengar tentang segel perintah, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya.
Pencapaian tingkat pencerahan ke-12 adalah pencapaian Tao. Kultivasi dan penguasaan Tao juga telah memasuki ranah dan tingkat keteraturan melalui kekuatan aturan. Tetapi itu adalah kekuatan ketertiban yang sama, tetapi masih ada perbedaan dalam tingkatannya. Langkah pertama adalah memadatkan kekuatan keteraturan menjadi benih Tao, yaitu benih Tao keteraturan, dengan total 9 alam. Setelah persepsi keteraturan dipadatkan menjadi benih keteraturan 9 tingkat, ia akan bertransformasi lebih jauh dan berubah menjadi segel Tao, yang lebih murni dan lebih kuat daripada keteraturan yang terkandung dalam benih Tao. Pada saat yang sama, segel tatanan yang kental juga melambangkan alam para pendeta. Melangkah ke tingkat yang lebih tinggi dari alam pencerahan. Mengingat apa yang pernah dikatakan Gu Yue, Luo Xiu menduga bahwa eksistensi yang terkondensasi ke dalam segel ketertiban Dao pastilah seorang tokoh kuat yang dihormati sebagai Raja Suci dunia Dao. Yang lebih penting, segel ketertiban ini sesungguhnya berisi perintah kekuasaan. Jalan kekuatan juga merupakan salah satu jalan yang ditekuni Luo Xiu. Ini juga berarti jika dia dapat tercerahkan di masa depan, setelah saya mengolah tata kekuatan hingga tingkat ke-9. Saya dapat menggunakan segel tata kekuatan ini untuk mewujudkan kekuatan tingkat kekuatan dan tata kekuatan yang lebih tinggi. Ketika Luo Xiu berlatih di portal, setiap sudut seluruh gua telah dijarah, dan apapun yang bisa diambil secara alami telah diambil. Beberapa orang memilih pergi karena dunia menjadi tidak stabil dan tampak akan runtuh setiap saat. Terutama setelah Luo Xiu memperoleh teknik pola Dewa Kaisar kuno, dia mendapat wahyu bahwa dunia kuno ini akan segera ditutup. Setelah keluar dari gua, Luo Xiu melihat Junru Olan, Yan Wudi, Qin Yan, dan Mo Taixu. Mereka tidak pergi, namun menunggunya. Kau sudah keluar. Mata Mo Taixu menyipit. Ketika Luo Xiu memasuki portal, banyak orang mengira dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Kakak Luo, Junru Olan terbang dengan gembira dan meraih tangan Luo Xiu. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa lagi, pikirannya tetap tenang. Ayo pergi. Luo Xiu tidak banyak bicara dan melangkah maju. Di alam Tao, dari istana yang tergantung di jurang, siluet terbang keluar satu demi satu. Itu adalah Luo Xiu dan kelompoknya. Selain mereka, tidak ada seorang pun yang muncul. Lebih dari 120 murid dari 6 garis keturunan utama hampir semuanya tewas. Setelah Luo Xiu keluar, dia langsung mengeluarkan benih Tao petir dan memberikannya kepada Master Sekte Langit dan Bumi. Hal ini membuat penguasa Sekte Langit dan Bumi sangat gembira. Lagi pula, dengan benih Tao ini, tak lama lagi seorang pria kuat dari alam Dao akan muncul di Sekte Langit dan Bumi. Luo Xiu, terima kasih, kata Master Sekte Langit dan Bumi. Guru, jangan ucapkan terima kasih dulu. Luo Xiu menggelengkan kepalanya, masih ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kemudian, Luo Xiu menceritakan apa yang terjadi di dunia reruntuhan, terutama ketika dia menyebutkan bahwa banyak jenius dari dunia Tao juga telah masuk ke dalam, dan bahwa sebagian besar pengikut dari 6 warisan utama di dunia Tao tewas dalam kompetisi. Dan Luo Xiu juga membunuh banyak jenius di dunia Tao. Dan di antara mereka ada jenius seperti Dewa Hitam yang hampir sama baiknya dengan para jenius. Dewa Hitam lahir di sebuah warisan di dunia Tao, bernama Gunung Obsidian Hitam. Dengan kekuatan yang diwarisi dari dunia Tao, sudah pasti asal-usul Luo Xiu dapat diselidiki, yang pasti akan membawa bencana bagi Sekte Langit dan Bumi. Warisan dari alam Tao, Gunung Yunmeng, Sekte Beiqing Dao, Raja Iblis Darah dan orang-orang kuat lainnya semuanya merasa ngeri. Karena mereka semua tahu betapa kuat dan mengerikannya warisan Tao itu. Jadi aku akan meninggalkan gerbang langit dan bumi. Dengan cara ini, warisan Tao yang telah aku langgar tidak akan mempermalukan gerbang langit dan bumi. Kata Luo Xiu, saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Saya benar-benar tidak menyangka Anda akan melakukan hal yang menggemparkan seperti itu. Senyum pahit muncul di wajah Master Sekte Langit dan Bumi. Bahkan jika kau meninggalkan Sekte Langit dan Bumi, begitu warisan Tao menjadi marah, aku khawatir kau tidak akan melepaskan Sekte Langit dan Bumi kita. Sepertinya aku juga akan membawa Sekte Langit dan Bumi ke pengasingan total dan meninggalkan Sekte Gunung sebelumnya. Pada titik ini, Master Sekte Langit dan Bumi sangat jelas mengenai keseriusan masalah ini. Akulah yang membawa masalah pada Sekte Langit dan Bumi, kata Luo Xiu dengan nada meminta maaf. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini.
Aku hanya bisa menyalahkan Tiandimen karena tidak menjadi pendukungmu yang kuat. Kalau tidak, mengapa kita harus takut akan balas dendam warisan Tao? Pemimpin Sekte Langit dan Bumi menggelengkan kepalanya, dan kau membawakan kami benih Tao. Dengan benih Tao ini, Sekte Langit dan Bumi akan bangkit cepat atau lambat. Sekte ini hanya akan bersembunyi untuk sementara waktu agar tidak menjadi pusat perhatian. Senior, saya berencana untuk pergi bersama saudara Luo. Di sisi lain, Jun Ruolan menceritakan pikirannya kepada Tuan Yunmeng. Omong kosong, sebelum penguasa Yunmeng sempat berbicara, Tuan Chen di sampingnya berteriak dingin, kamu adalah murid Gunung Yunmeng. Bagaimana bisa kamu pergi bersama orang luar? Selain itu, banyak murid telah memasuki dunia reruntuhan. Jika kamu bisa keluar hidup-hidup, kamu pasti telah memperoleh harta karun. Mengapa tidak memberikannya kepada sekte? Nada bicara Penatua Chen agresif. Tuan Chen, bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa kecuali benih Tao yang perlu diserahkan, pendapatan yang diperoleh murid lain tidak perlu diserahkan, kata Jun Ruolan sambil mengerutkan kening. Tapi kamu tidak membawa benih Tao ke sekte. Jadi jika kamu mendapatkan harta lainnya, kamu harus menyerahkannya untuk mengganti kerugian sekte. Kata Chen tua dengan dingin. Semua yang kau miliki diberikan oleh sekte. Kesempatan yang kau miliki untuk memasuki dunia reruntuhan juga diberikan oleh sekte. Serahkan cincin penyimpananmu. Wajah Tuan Chen tidak berekspresi, dan dia langsung mengulurkan tangan dan meraih tangan kiri Jun Ruolan. Tidak, Tuan Chen, Lord Yunmeng tampak tak berdaya di wajahnya. Sebagai Tuan Chen, ia benar-benar merampok cincin penyimpanan milik seorang murid. Ini keterlaluan. Namun, Tuan Chen tampaknya sama sekali tidak mendengar perkataan Tuan Yunmeng, dan berkata dengan tenang, menurutku ada yang salah dengan gadis kecil ini. Dia mungkin telah memperoleh benih Tao, tetapi dia tidak mau menyerahkannya. Dia sama sekali tidak menghargai Gunung Yunmeng kita. Tidak ada yang namanya kesetiaan. Jika aku menemukan benih Tao dari cincin penyimpanannya, aku pasti akan membunuhnya. Siapa yang akan kau bunuh? Mata Luo Xiu langsung menatap dingin ke arah Tuan Chen. Penuh dengan niat membunuh. Luo Xiu, Yuan Gang, pemimpin sekte Tiandi, dan Yuan Yang, pemimpin sekte yang keduanya tercengang. Bagaimanapun, itu adalah urusan Gunung Yunmeng. Luo Xiu dan sekte Tiandi adalah orang luar, dan tidak ada alasan atau pembenaran untuk campur tangan. Namun, saat Yuan Gang berbicara, sosok Luo Xiu langsung menghilang dari tempatnya dan muncul tepat di samping Jun Ruolan. Pada saat yang sama, Chen tua mengulurkan tangan untuk meraih tangan Jun Ruolan dengan cincin penyimpanan. Ledakan, Luo Xiu mengangkat tangannya dan memukul secara horizontal, dan bertabrakan dengan Old Chen di udara. Adegan ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak seorang pun bereaksi. Pemimpin lembah teratai hitam mencibir. Seorang junior tidak tahu perbedaan antara melawan leluhur dan mencari kematian. Terlebih lagi, Chen tua dari Gunung Yunmeng bukanlah leluhur biasa, melainkan leluhur 4 kesengsaraan yang berada di atas tingkat ke-12 dan selamat dari 4 bencana era kekacauan. Namun sesaat kemudian, wajah penguasa lembah teratai hitam membeku. Apa yang dilihatnya, junior bernama Luo Xiu itu tidak terluka parah, tapi berdiri di sana dengan utuh. Apa? Ini tidak mungkin. Semua orang yang hadir tercengang. Kecuali Qin Yan dan yang lainnya yang telah melihat kekuatan Luo Xiu di reruntuhan. Apakah itu penguasa Yunmeng, penguasa lembah teratai hitam, penguasa Wuking, atau penguasa setan darah? Mereka semua tercengang dan tidak percaya. Ruolan tidak berutang apapun padamu pada Gunung Yunmeng. Kata Luo Xiu ringan. Berani sekali kau. Chen tua sangat marah. Seorang junior benar-benar memblokir serangannya, yang membuatnya merasa malu. Tepat saat dia hendak bergerak, penguasa sekte Tiandi Yuan Gang dan penguasa sekte Yang Yuan yang melintas dan berdiri di kiri dan kanan Luo Xiu. HMPH, sekte Tiandi akan berperang dengan kita. Chen tua berteriak dengan marah. Bagaimana jika kita berperang? Yuan yang mencibir. Luo Xiu membawa benih Dao ke sekte Tiandi, jadi mereka tentu saja harus membela Luo Xiu. Tidak akan ada akhir yang baik bagi pengkhianatan terhadap sekte, jangan lupakan keluargamu. Chen tua menatap Jun Ruolan dengan tatapan yang sangat dingin. Beranikah kau menyentuh keluarga Jun? Luo Xiu mendengus dingin. Aku bisa membunuh leluhur setelah berlatih selama 20.000 tahun. Jika keluarga Jun punya masalah, aku pasti akan memusnahkan seluruh keluarga Gunung Yunmeng dengan tanganku sendiri, tidak ada yang tersisa hidup-hidup.
Menghadapi ancaman Old Chen, Luo Xiu tidak memiliki keraguan dan mengancam langsung dengan cara yang sama. Bisakah kamu membunuh leluhur? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir berubah warna. Penguasa iblis darah menatap Mo Taixu dengan sedikit rasa ingin tahu. Dia punya kekuatan. Di dunia reruntuhan, dia membunuh beberapa jenius Tao yang telah memasuki alam leluhur. Mo Taixu berkata begitu. Mendengar hal ini, Raja Iblis Darah terpesona. Karena ini sungguh mengerikan. Seorang kultivator muda yang telah berlatih selama 20.000 tahun dapat melakukan langkah ini, dan dia memang memenuhi syarat untuk mengancam mereka. Dapat dikatakan bahwa kecuali Luo Xiu terbunuh, begitu dia dewasa, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Apa artinya membunuh seorang jenius setingkat leluhur dalam 20.000 tahun? Diperkirakan hanya dalam 10.000 hingga 20.000 tahun, Luo Xiu akan dapat memasuki alam leluhur. Pada saat itu, leluhur tingkat ke-12 mungkin bukan lawannya. Dia bahkan tidak perlu memasuki alam pencerahan. Dia dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk meratakan warisan apapun di alam Daksu. Mengenai pembunuhan Luo Xiu di sini, faktanya, penguasa Blood Demon sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri. Bahkan jika dia bergabung dengan penguasa Yunmeng dan yang lainnya, dia mungkin tidak dapat melakukannya. Karena Luo Xiu baru saja menunjukkan kekuatannya yang kuat, dia dapat menghadapi leluhur 4 kesengsaraan seperti Chen Lao secara langsung. Bahkan jika kekuatannya tidak sebagus leluhur 5 kesengsaraan mereka, perbedaannya tidak akan terlalu besar. Dalam kasus ini di mana kesenjangan kekuatannya tidak terlalu besar, jika dia memiliki beberapa kartu truf untuk melarikan diri, diperkirakan akan sulit untuk menahannya. Semuanya, sampai jumpa. Sang penguasa setan darah segera mengambil keputusan dan berbalik untuk meninggalkan tempat itu bersama orang-orang di sekitarnya. Orang yang memiliki perasaan paling rumit saat ini pastilah penguasa Gunung Yunmeng, karena jika bukan karena campur tangan Sekte Dao Beiqing, dan jika bukan karena sikap keras dan kejam dari Tuan Chen, Luo Xiu tidak akan berdiri di sisi berlawanan dari Gunung Yunmeng mereka. Kami tidak akan terlibat, selamat tinggal semuanya. 5 tetua Beiqing Daomen juga memilih untuk pergi. Karena begitu konflik pecah, mereka pasti akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan tidak ada orang kuat setingkat leluhur 5 kesengsaraan yang duduk bertanggung jawab. Luo Xiu tidak menghentikan Beiqing Daomen untuk pergi, sedangkan untuk kebencian antara dia dan Beiqing Daomen, masih ada banyak waktu untuk menyelesaikannya di masa depan. Setelah 2 kekuatan besar pergi, hanya Sekte Wuqing, Lembah Teratai Hitam, dan Gunung Yunmeng yang tersisa untuk menghadapi Tiandimen. Aku bisa memberikan cincin penyimpananku kepadamu, tetapi mulai sekarang, tidak akan ada hubungan apapun antara aku dan Gunung Yunmeng. Jika keluargaku dirampok karena hal ini, maka aku tidak akan pernah berhenti bertarung dengan Gunung Yunmeng. Pada saat ini, Jun Ruolan melepas cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Old Chen. Dia tidak mendapatkan benih Dao, meskipun dia juga mendapatkan beberapa harta karun. Tetapi harta karun itu tidak terlalu berharga. Kemudian, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Luo Xiu dan tidak sengaja mencari harta karun dan peluang. Kamu pikir, Chen Lao tidak menyerah. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Tuan Yunmeng, urusan ini berakhir di sini. Setelah suara itu berakhir, penguasa Yunmeng menatap Luo Xiu dengan ekspresi rumit, menghela napas, lalu berbalik. Kali ini, Gunung Yunmeng mengalami kerugian besar. Tidak hanya semua jenius di sekte itu yang mati. Tetapi Jun Ruolan, satu-satunya yang masih hidup, dipaksa oleh Tuan Chen untuk meninggalkan sekte tersebut. Hasil akhirnya adalah bahwa semua upaya yang dilakukan sia-sia. Menyinggung Luo Xiu, monster dengan potensi masa depan yang mengerikan. Hanya Tuan Chen yang ditinggal sendirian. Dia tentu saja tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Yuan Gang dan Yuan Yang. Pada akhirnya, dia hanya bisa mendengus dan berbalik untuk pergi. Pemimpin sekte yang kejam itu menggelengkan kepalanya, mendesah pelan, dan tampaknya merasa kasihan terhadap para pengikutnya yang meninggal di dunia reruntuhan, lalu berbalik dan berjalan pergi. Setelah itu, Master Lembah Teratai Hitam juga pergi. Eksplorasi peninggalan pencerahan ini dapat dikatakan telah membuat segalanya menjadi tidak ada, dan ini juga melibatkan pewarisan dunia Tao, yang membuatnya sulit untuk tenang. Apa rencanamu untuk masa depan? Yuan yang menatap Luo Xiu. Dia tahu Luo Xiu pasti akan pergi, jadi dia tidak mengatakan apapun untuk membujuknya agar tetap tinggal. Stabilkan diri sejenak dan periksa situasinya,
lalu aku harus pergi ke dunia Tao, kata Luo Xiu. Kultivasinya sudah berada di puncak pencerahan tingkat ke-9. Sebentar lagi malapetaka besar para leluhur akan datang kapan saja. Pada saat itu, kultivasinya akan mencapai tingkat ke-10 para leluhur. Memang sudah waktunya untuk pergi ke alam Tao. Sambil berbicara, Luo Xiu menatap Yan Wudi, berlatihlah dengan baik. Aku harap saat kamu datang ke dunia Tao di masa depan, kamu dan aku akan bertemu lagi. Petik 2. Ketika aku mencapai alam leluhur, aku pasti akan pergi ke alam Tao. Yan Wudi melengkungkan bibirnya dan berkata, aku juga akan pergi, kata Qin Yan. Kalau begitu, sampai jumpa nanti. Luo Xiu menangkupkan kedua tangannya dan mengepalkan tinjunya. Para senior, saat kalian kembali, bantu aku mengucapkan selamat tinggal kepada tetua Jian dan yang lainnya. Begitu kata-kata itu terucap, Luo Xiu berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan terbang ke cakrawala yang jauh bersama Jun Ruolan. Alasan dia membawa Jun Ruolan bersamanya adalah karena garis keturunannya sangat tidak stabil akhir-akhir ini. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Dia yakin Junzu dan Tianzun pasti akan memikirkan hal ini jika mereka mengetahuinya. Alam Taoisme sangatlah luas. Luo Xiu tidak punya rencana untuk pergi langsung ke dunia Tao untuk saat ini. Dia perlu menunggu saat yang tepat. Di hutan pegunungan, Luo Xiu mengukir serangkaian pola ilahi, menghalangi semua napas dan persepsi. Kemudian, dia mengorbankan gerbang bulan kuno dari dantiannya. Apa ini? Jun Ruolan tampak penasaran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Luo Xiu mengorbankan harta karun seperti itu. Harta karun tingkat pencerahan. Luo Xiu berkata perlahan. Tidak ada yang tidak bisa dia katakan tentang Jun Ruolan. Jika dulu, Luo Xiu pasti sangat tabu dengan rahasia Gu Yue Space, bahkan orang-orang yang sangat dekat dengannya pun tidak akan mudah menceritakannya. Namun kini, keberadaan Gu Yue Space tak lagi tersembunyi baginya. Dengan lambaian tangannya, Luo Xiu mengeluarkan harta surga dan bumi, termasuk obat-obatan dan bahan-bahan ajaib, dari cincin penyimpanan dan menumpuknya di tanah. Jun Ruolan berdiri diam di sampingnya tanpa mengatakan apapun yang mengganggunya. Semuanya, keluarlah. Saat Luo Xiu selesai berbicara, seberkas cahaya terbang keluar dari gerbang bulan kuno dan mendarat di harta dan material surgawi dan duniawi tersebut. Dengan menggunakan harta surga, material dan bumi sebagai pembawa, roh sejati yang ada di ruang Gu Yue dapat datang ke dunia luar. Luo Xiu, kukira kalian sudah melupakan kami sejak lama. Sebuah suara yang dipenuhi dengan kebencian datang, dan Luo Xiu tanpa melihat pun tahu bahwa orang yang berbicara itu pastilah Kaisar Abadi Sisik Hitam. Senior, tidak benar mengatakan itu. Aku juga punya niat baik. Luo Xiu tertawa bodoh. Apakah kamu punya niat baik? Kaisar Abadi Heiguo hampir menjadi gila. Kita hampir mati lemas di sana, tetapi kamu masih berani mengatakan bahwa kamu punya niat baik. Anda akan tahu setelah melihat materi yang telah saya siapkan untuk Anda. Luo Xiu mengangkat bahu. Meskipun aku bisa membentuk kembali tubuhmu di masa lalu, bahan yang digunakan akan kurang efektif dan akan membatasi pencapaianmu di masa depan. Petik 2. Namun kali ini aku mendapatkan beberapa obat-obatan dan harta karun ajaib yang sangat berharga. Jika aku menggunakan harta karun ini untuk membentuk kembali tubuhmu, setidaknya itu dapat mendukung kultivasimu ke alam di atas Raja Leluhur Agung. Kata Luo Xiu, Raja Leluhur Agung, Kaisar Abadi Heiguo dan yang lainnya tidak begitu yakin tentang keberadaan alam ini, tetapi Wu Zihia berbeda. Lagi pula, ketika tubuh fisiknya hancur, di puncak kultivasinya, dia hanya berada di level seorang kultivator pada pencerahan tingkat ketiga. Dan bahkan Raja Leluhur belum mencapainya. Setelah mendengarkan penjelasan Wu Zia, Kaisar Abadi Heiguo dan yang lainnya juga membelalakan mata mereka, meskipun mereka dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas ketika mereka berada di dunia abadi. Namun jika diletakkan di dunia yang tak berujung, ia tidak akan berarti apa-apa. Kaisar Abadi Black Scale dulunya berada pada tahap awal alam tertinggi. Wazishu dan yang lainnya bahkan tidak mencapai tingkat tertinggi. Kalau mereka berubah hanya demi mengubah tubuh fisik. Dengan potensi mereka dan tubuh fisik yang telah berubah, mereka paling-paling hanya akan mampu berkultivasi hingga ke tingkat paling tinggi, dan mencapai pencerahan pada dasarnya mustahil. Tetapi sekarang Luo Xiu telah mempersiapkan bagi mereka material surgawi dan harta duniawi terbaik untuk membentuk kembali tubuh mereka,
memberikan mereka kemungkinan untuk menjadi raja leluhur yang hebat di masa depan. Sekalipun kesempatannya cukup, bukan tidak mungkin mereka bisa berkultivasi ke alam leluhur di kemudian hari. Itu memang niat yang baik. Wu Zia sangat gembira, karena dia tahu betul bahwa jika dia diizinkan berlatih sendiri, paling banter dia hanya akan berada di tingkat raja leluhur dalam hidupnya. Saya rasa kamu punya hati nurani. Untuk periode waktu berikutnya, Luo Xiu telah membantu Wu Zia, Kaisar Abadi He Guo, Kaisar Abadi Hua Zishu, dan Kaisar Abadi Pang Feng untuk membentuk kembali tubuh mereka. Luo Xiu berjanji untuk membentuk kembali tubuh mereka saat mereka berada di dunia peri. Meskipun dia telah menunda masalah ini selama bertahun-tahun sambil berkeliling, Luo Xiu tidak pernah melupakannya. Setelah tubuh fisiknya dibentuk ulang, tingkat kultivasi mereka akan tetap berada pada kondisi semula. Tetapi tubuh yang dibentuk ulang tersebut memiliki potensi yang lebih besar, dan mereka dapat dengan mudah berkultivasi hingga mencapai kondisi Raja Leluhur Agung di masa mendatang. Tetapi bahkan jika mereka mencapai alam Raja Leluhur Agung di masa depan, mereka tidak akan dapat mengikuti Luo Xiu. Karena Luo Xiu akan segera pergi ke alam Tao. Sebelum itu, Luo Xiu memikirkan sebuah tempat yang bisa mereka tuju, yaitu Sekte Kehormatan Dunia di domain bawah tak berujung. Di masa depan, dengan tingkat kultivasi Raja Leluhur Agung, dia dapat melakukannya dengan sangat baik di Wuwu. Dengan kekuatan Luo Xiu saat ini, tentu tidak akan ada masalah dalam berjalan di alam Tao. Tidak butuh waktu lama bagi kelompok itu untuk meninggalkan alam Tao dan kembali ke alam tanpa akhir. Waktu berlalu dengan cepat, dan bertahun-tahun telah berlalu. Bekas Sekte Shizun telah lama dibangun kembali, tetapi banyak wajah-wajah yang dikenal di masa itu telah menghilang. Di Pulau Wazun berlatih di tempat pertapaannya. Tiba-tiba, dia merasakan aura kuat masuk ke tempat pelatihannya. Yang Mulia Hua tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat pemuda itu muncul di depannya, sebuah senyuman muncul di wajahnya, dan pada saat yang sama, hatinya yang tegang menghela napas lega. Kau menerobos masuk ke tempat latihanku tanpa suara. Wilayah kekuasaanmu telah melampaui wilayah kekuasaanku. Yang Mulia Hua mendesah. Apakah kamu mengetahui keberadaan Yuer dan Yuer selama konferensi diskusi tak terbatas ini? Tanya Yang Mulia Hua. Tidak, karena mereka dibawa pergi oleh warisan di dunia Tao. Tapi aku tidak tahu warisan Tao yang mana. Luo Xiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Di dalam sekte terhormat dunia ini, bila ada kenalan lama, Yang Mulia Hua adalah salah satunya. Akan tetapi, Yang Mulia Hua tidak pernah dapat membayangkan bahwa tingkatan Luo Xiu tidak semudah itu melampauinya. Tepatnya, Luo Xiu dan dia sudah menjadi dua tingkat biksu yang sangat berbeda. Ledakan. Pada hari ini, guntur bergemuruh di kehampaan alam Tao. Di langit di atas gerbang gunung gerbang langit dan bumi, pusaran air besar muncul, dan aura yang luas dan tak terduga memenuhi udara, seolah-olah orang kuat akan melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang. Sosok itu turun dan berdiri di kehampaan dengan tatapan mata acuh tak acuh. Ini adalah seorang pria yang mengenakan pakaian hitam. Dia terlihat sangat muda, tetapi jejak waktu yang mengalir di tubuhnya sangat tidak menentu. Dapat dilihat bahwa dia adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu dia muncul, kekuatannya sangat mencengangkan, dan aura keteraturannya yang luas membanjiri gerbang gunung yang menyelimuti seluruh gerbang langit dan bumi. Lenyap, pria berpakaian hitam itu tampak dingin. Ketika auranya menyelimuti seluruh gerbang langit dan bumi, dia telah menemukan bahwa pria dari gerbang gunung itu telah pergi. Sosoknya jatuh dari langit dan terlihat tulisan-tulisan tertinggal di sebuah prasasti batu di depan gerbang gunung gerbang Tiandi. Senior dari dunia Tao, Luo Xiu telah meninggalkan sekte langit dan bumi. Garis tulisan tangan ini secara alami ditinggalkan oleh seseorang dari sekte Tiandi. Sekalipun Luo Xiu telah meninggalkan Tiandimen, Tiandimen masih khawatir akan pembalasan dari para master tercerahkan yang marah, jadi dia memilih bersembunyi di pengasingan untuk menghindari pusat perhatian. Apakah kau pikir dengan melakukan ini kau dapat terhindar dari murkaku dan kematian murid kesayanganku menjadi sia-sia? Aura mengerikan menyebar ke seluruh tubuh pria berpakaian hitam itu, dan guntur tebal melesat di langit. Kekuatan ketertiban mengubah aturan, dan gerbang gunung gerbang langit dan bumi berubah menjadi abu tanpa suara. Inilah kekuatan orang yang tercerahkan dan berkuasa. Dibandingkan dengan pendeta tingkat rendah, jarak antara manusia dan dewa adalah sama.
Tiba-tiba, mata lelaki berpakaian hitam itu mengecil, sosoknya berkelebat, dan dia menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di hadapan seorang lelaki tua. "Siapa kamu?" Lelaki berpakaian hitam itu menatap lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Karena barusan, kesadarannya terkunci pada orang ini di dekat gerbang surga dan bumi. Dilihat dari penampilannya, lelaki tua itu tampak lebih tua. Namun di hadapan lelaki muda berpakaian hitam itu, lelaki tua itu berlutut di tanah dengan ketakutan. Junior memberi penghormatan kepada senior. Junior adalah penguasa gerbang Yin dari gerbang langit dan bumi. Gerbang langit dan bumi. Pria berpakaian hitam itu memiliki pikiran membunuh di matanya. Pikiran membunuh bagaikan pedang. Hanya satu pikiran yang dapat membunuhnya, penguasa gerbang Yin, tanpa tempat pemakaman. Di mana sisa-sisa sekte langit dan bumi milikmu, dan di mana Luo Xiu? Tanya pria berpakaian hitam dengan suara berat. Kembali ke senior, Luo Xiu memang telah meninggalkan sekte langit dan bumi. Dan jika tidak terjadi apa-apa, dia telah meninggalkan alam Tao. Mengenai asal-usulnya, Junior tahu bahwa dia berasal dari warisan yang tak terbatas. Penguasa gerbang Yin menceritakan semua yang diketahuinya. Dalam hatinya, dia memang menyimpan dendam terhadap Luo Xiu, jadi dia sengaja melakukan perjalanan ke sini untuk menunggu kedatangan orang kuat dari dunia Tao, hanya untuk membunuh Luo Xiu dan menyelesaikan simpulan dalam hatinya. Mengenai di mana anggota sekte langit dan bumi lainnya bersembunyi, penguasa sekte Yin tidak mengatakannya. Setidaknya di lubuk hatinya yang terdalam, dia setia kepada sekte tersebut. Mo San tidak ada lagi. Wu Zia minum sendirian, merasakan kesedihan yang tak terlukiskan di hatinya. Di masa lalu, balas dendam terhadap Mo San adalah segalanya dalam hidupnya. Tetapi sekarang setelah aku tahu bahwa Mo San telah hancur sejak lama, tiba-tiba aku merasa sedikit hampa di hatiku. Setelah sekte kehormatan dunia dihancurkan tahun itu, 4 garis keturunan utama yang dipimpin oleh leluhur Xuan Yuan memusnahkan banyak sekte dan kekuatan lain di Qingyu hanya untuk membuka altar iblis kuno. Pada saat itu, Mo San merupakan kekuatan kelas 2 di wilayah Qing, jadi secara alami ia musnah dan tidak ada lagi. Kamu bisa tinggal di sini mulai sekarang. Luo Xiu berdiri di puncak gunung di Pulau Shengzun dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia teringat saat pertama kali datang ke sekte kehormatan dunia, ia bergabung dengan garis keturunan Shengzun. Wu Zia dan yang lainnya tentu saja tidak keberatan dengan hal ini. Mereka semua menyadari adanya kesenjangan antara diri mereka dan Luo Xiu. Mereka tidak akan dapat mengikutinya ke dunia Tao di masa mendatang. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan menjadi beban, ledakan. Tiba-tiba, nafas yang mengerikan memenuhi kekosongan yang jauh. Mata Luo Xiu menyipit. Aura ini sangat kuat, yang membuatnya terkejut. Secara logika, seharusnya tidak ada orang dengan aura sekuat itu di Qingyu. Suara mendesing, cahaya hitam melesat dengan kecepatan yang mencengangkan dan dalam sekejap, ia mencapai langit di atas sekte terhormat dunia. Leluhur Xuan Yuan, ketika Luo Xiu melihat orang itu lolos dari cahaya, matanya tiba-tiba memancarkan pikiran membunuh yang mencengangkan. Ketika altar iblis kuno dibuka, hati iblis kuno diperoleh oleh leluhur Xuan Yuan, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Kemudian, dalam pertempuran besar, Patriark Xuan Yuan dikalahkan dan sekarang dia bangkit kembali. Sepertinya aku beruntung, mata leluhur Xuan Yuan bersinar dengan darah dan dia tersenyum dingin. Terakhir kali, berkat orang kuat yang kau bawa, aku terluka parah. Sekarang setelah lukaku pulih, aku menjadi lebih kuat. Awalnya aku berencana untuk menghancurkan sekte kehormatan dunia yang dibangun kembali, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Saat dia berbicara, leluhur Xuan Yuan berjalan di udara. Tubuhnya dipenuhi dengan cahaya hitam, dan ada aura yang sangat jahat melonjak di sekelilingnya. Tepatnya, dia bukan lagi leluhur Xuan Yuan di masa lalu. Dia telah menyatu dengan hati iblis kuno, mengubahnya menjadi makhluk jenis khusus. Iblis kuno, jika kau bertemu denganku, hidupmu akan berakhir. Luo Xiu berkata dengan enteng, kekuatan tempurnya saat ini memang mampu membunuh para leluhur. Namun leluhur Xuan Yuan saat itu, meski telah menyatukan hati iblis kuno, belum mencapai level para leluhur. Hahaha, leluhur Xuan Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, memang benar orang bodoh tidak takut. Tahukah kamu bahwa ketika aku pertama kali menyatukan hati iblis kuno, dan sekarang setelah aku menyatukan hati iblis kuno sepenuhnya,
Keduanya adalah konsep yang sama sekali berbeda. Begitu kata-kata itu terucap, aura leluhur Xuan Yuan langsung meledak dan terus meningkat, ledakan. Dalam sekejap, aura leluhur Xuan Yuan naik ke tingkat leluhur. Aku telah membunuh leluhurku. Luo Xiu bangkit dari langit. Dia tidak punya cara untuk mundur dari pertempuran ini karena di belakangnya ada Sekte Kehormatan Dunia. Pada saat yang sama, dia juga terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa leluhur Xuan Yuan, yang telah menyatu dengan hati iblis kuno, akan mencapai tingkat leluhur hanya dalam beberapa tahun. Apakah menurutmu aku ini leluhur biasa? Senyum sinis muncul di wajah Patriark Xuan Yuan, ledakan. Dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, lalu garis-garis hitam tercetak di kehampaan, menyegel dunia. Mata Luo Xiu menyipit, dan dia menyadari bahwa Patriark Xuan Yuan sedang menggunakan teknik pola dewa. Ledakan, saat berikutnya, keduanya bertarung bersama, dengan berbagai macam metode sihir beterbangan. Kekuatan bertarung Luo Xiu mencapai kekuatan penuh begitu dia muncul. Keduanya memiliki kekuatan bertarung tingkat leluhur, dan mereka terbunuh tanpa bisa dipisahkan. Jauh di belakang, para murid Sekte Kehormatan Dunia tampak ngeri, karena kekuatan bertarung salah satu dari dua orang dalam pertempuran itu di luar imajinasi. Jika tidak ada batasan untuk memblokir dunia, seluruh gerbang gunung Sekte Kehormatan Dunia akan hancur oleh akibatnya. Ledakan, terdengar suara keras, tubuh Luo Xiu terpental ke belakang, dadanya terhantam, pakaiannya meledak, dan daging serta darahnya kabur. Pada saat ini, aura leluhur Xuan Yuan naik lagi, dari leluhur tingkat ke-10 ke tingkat leluhur tingkat ke-11. Apakah kau melihatnya? Ini adalah kekuatanku saat ini, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Aku akan membiarkanmu mati sedikit demi sedikit dalam kesakitan, dan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri semua orang di Sekte terhormat dunia, dan orang-orang yang bersamamu. Semua orang yang berhubungan denganmu dibunuh sedikit demi sedikit oleh Ling Qi melalui metodeku. Wajah leluhur Xuan Yuan sangat kejam, mati. Jawaban Luo Xiu sederhana, hanya satu kata. Pada saat yang sama, ia menggunakan teknik pola ilahi kaisar kuno dan teknik tertinggi, ledakan. Kekuatan pola dewa meledak, dan leluhur Xuan Yuan menderita luka parah. Kengerian yang mendalam terungkap di matanya yang kejam dan dingin. Seni kekaisaran yang paling kuno. Kau benar-benar memperoleh seni kekaisaran yang paling kuno. Setelah kengerian, ada keserakahan dan nafsu yang mendalam. Sepertinya hati iblis kuno yang telah kau gabungkan itu mengandung informasi khusus, yang membuatmu tahu banyak hal. Mata Luo Xiu menyipit. Ia tidak menyangka bahwa leluhur Xuan Yuan akan mengenali asal-muasal teknik pola dewa kaisar kuno itu. Aku tidak ingin lagi membuang waktu denganmu. Dengan terciptanya hati iblis kuno dan sihir kaisar paling kuno, di era ini, iblis harus dihormati. Mata leluhur Xuan Yuan memancarkan cahaya yang menakutkan. Pada saat yang sama, auranya meningkat lagi, ledakan. Kali ini, aura Patriark Xuan Yuan langsung dinaikkan ke tingkat leluhur di tingkat ke-12. Jelas, dia tidak ingin lagi membuang waktu dengan Luo Xiu, dan pada saat ini, dia telah menunjukkan kekuatan sebenarnya dari iblis kuno. Nenek moyang tingkat ke-12. Mata Luo Xiu menyipit. Tingkat kekuatan ini sesungguhnya berada di luar jangkauannya. Alasan utama mengapa dia mampu memblokir serangan dari Tuan Chen dari Yun Mengshan adalah karena Tuan Chen tidak menyerang dengan seluruh kekuatannya. Kalau tidak, Luo Xiu tidak akan mampu berhadapan dengan orang kuat di alam leluhur 4 kesengsaraan. Dari sudut pandang saat ini, batas kekuatan tempur Luo Xiu adalah leluhur pencerahan tingkat ke-11. Bila dia ingin bersaing dengan leluhur perkasa tingkat 12, maka dia hanya bisa bertahan dari kesengsaraan guntur leluhur dan melangkah ke tingkat leluhur tingkat ke-10. Tetapi meskipun dia bukan lawan, Luo Xiu yakin dia bisa melawannya untuk sementara waktu. Jika itu tidak berhasil, dia masih memiliki kartu truf lain yang dapat digunakan, seperti pola dewa emas yang ditinggalkan oleh ayahnya. Tai Sangyu, sekalipun dia telah memperoleh teknik pola dewa kaisar kuno, dia sebenarnya masih belum dapat memahami misteri pola dewa emas. Adapun pola ilahi hitam yang lebih misterius, dia tidak dapat memahaminya lebih jauh. Setan kuno yang sesungguhnya berada di luar tingkat pencerahan. Leluhur Xuan Yuan meraung. Dalam sekejap, Luo Xiu merasakan aura agung leluhur Xuan Yuan tengah berubah, samar-samar berubah dari tingkat aturan ke tingkat ketertiban. Menjadi
Tingkat pencerahan, pada saat ini, bahkan Luo Xiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah warna wajahnya karena terkejut. Sebab, sekalipun ia berhasil menembus alam leluhur, ia tak akan pernah mampu melawan lawan yang tercerahkan. Rasakan keputusasaan ini, leluhur Xuan Yuan mencibir dengan ganas. Kekuatan iblis kuno hitam itu tampaknya berubah menjadi api, menutupi seluruh tubuhnya, dan tekanan yang mengerikan menyapu langit, seperti binatang buas. Pada saat ini, Luo Xiu memang memiliki sedikit rasa putus asa di hatinya. Sebab eksistensi tingkat pencerahan itu berada di luar batasnya dan merupakan eksistensi yang sama sekali tidak dapat disainginya. Dia tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun saja, tingkat pertumbuhannya sudah mencengangkan. Leluhur Xuan Yuan ini sudah berada di tingkat pencerahan. Iblis kuno, kekuatan iblis kuno, dapatkah dikatakan bahwa hati iblis kuno yang dipadukannya adalah hati seorang pria kuat yang melampaui tingkat pencerahan di zaman paling kuno? Lihat, inilah kekuatan yang kumiliki sekarang. Melihat ekspresi Luo Xiu yang amat jelek, leluhur Xuan Yuan memasang ekspresi gila di wajahnya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa hati iblis kuno bisa memberimu kekuatan yang begitu kuat. Wajah Luo Xiu lebih serius dari sebelumnya. Apakah kamu tahu kalau kamu takut sekarang? Leluhur Xuan Yuan tersenyum lebih ganas. Kekuatan penghancur dari kekuatan absolut membuatnya merasa bahwa semuanya terkendali. Bahkan jika kekuatan tempur Luo Xiu saat ini dapat mencapai tingkat leluhur. Dia hanya sekecil semut di depan kekuatan tingkat pencerahan. Takut, Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Aku memang takut, tapi aku tidak takut padamu. Kau akan segera mati, dan kau masih berani menggertak di hadapanku. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Sebaliknya, aku akan membiarkanmu menanggung rasa sakit dan siksaan yang tak berkesudahan, lalu membunuhmu sedikit demi sedikit, dan kemudian membiarkanmu melihat semua orang yang ada hubungannya denganmu mati sedikit demi sedikit. Wajah leluhur Xuan Yuan ditutupi oleh embun beku yang dingin, dan tatapan ganas muncul di matanya. Luo Xiu tidak berbicara, tetapi merasakan aura kekuatan dari leluhur Xuan Yuan. Kekuatan iblis kuno sangat istimewa. Aura yang merasukinya dapat dibandingkan dengan kekuatan keteraturan, tetapi itu juga merupakan kekuatan keteraturan. Pada saat yang sama, Luo Xiu samar-samar mengenali kekuatan ini. Dia mencarinya dalam ingatannya dan akhirnya mengingat satu hal. Saat itulah dia meninggalkan sekte Beiqing Dao. Penguasa Beiqing memimpin 5 tetua untuk mengejarnya. Kemudian, dia menghadapi seorang ahli tingkat leluhur Tan Yan sendirian, dan dia tidak dapat bersaing dengannya dengan kekuatannya. Tetapi pada saat itu, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba muncul dari monumen penekan jiwa, yang memungkinkannya dengan mudah membunuh ahli tingkat leluhur di tingkat ke-12. Saat itu, Luo Xiu menduga bahwa kekuatan yang diperolehnya melalui monumen penekan jiwa seharusnya telah mencapai tingkat pencerahan. Namun, saat itu ia kehilangan kesadaran dan tidak memahami keseluruhan prosesnya dengan baik. Sekarang dia merasakan aura yang familiar. Mungkinkah jiwa iblis kuno ditekan di monumen penekan jiwa, dan ketika dia mampu membunuh Tan Yan, tetua sekte Beiqing Dao, apakah dia juga mendapatkan kekuatan iblis kuno? Tepat saat Luo Xiu tengah berpikir, leluhur Xuan Yuan berjalan di udara, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Tiba-tiba, sebuah sosok berdiri di depan Luo Xiu. Pemilik figur ini adalah Jun Ruolan. Ruolan, kamu. Luo Xiu tertegun. Kakak Luo, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Jun Ruolan tidak menoleh ke belakang, dan menatap leluhur Xuan Yuan dengan aura dingin, dengan kekuatan dan tekad di matanya. Ledakan. Aura kuat keluar dari tubuh Jun Ruolan. Api yang berkobar membanjiri segalanya, membakar dan meruntuhkan ruang di sekitarnya, seolah-olah membentuk zona vakum. Ini, ekspresi Luo Xiu berubah karena terkejut, karena dia merasakan kekuatan tingkat pencerahan dari aura yang memenuhi tubuh Jun Ruolan saat ini. Kekuatan tatanan api, apakah ini kekuatan garis keturunan Ruolan? Luo Xiu yang terkejut pun segera menghentikannya. Cepat singkirkan aura di tubuhmu, kalau tidak kamu akan mati. Karena Luo Xiu dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh Jun Ruolan sama sekali. Dan begitu kekuatan ini melampaui kendalinya sendiri, hasil akhirnya pasti akan terbakar menjadi abu dalam kobaran api. Hilang sepenuhnya. Demi kakak Luo, Ruolan lebih baik mati tanpa penyesalan. Jun Ruolan tidak pernah menoleh ke belakang,
karena dia tahu bahwa hanya dengan melepaskan kekuatan garis keturunannya, dia bisa bersaing dengan leluhur Xuan Yuan. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan menyaksikan Luo Xiu terbunuh sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kematiannya dapat ditukar dengan kehidupan Luo Xiu, maka dia tidak akan pernah menoleh ke belakang tanpa mengeluh. Dia bahkan akan merasa bahwa hanya dengan cara inilah hidupnya yang singkat dapat memiliki nilai dan makna yang sebenarnya. Jangan melakukan hal bodoh. Luo Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Engah." Ekspresi Junru Olan tiba-tiba berubah, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Darah itu langsung menguap saat menyentuh udara, menyebabkan semburan gas putih muncul. Ruolan, Luo Xiu mengulurkan tangannya untuk mendukung Jun Ruolan, dan aura api yang menakutkan di dalam tubuh Jun Ruolan berangsur-angsur memudar. Jelas, dengan kondisi Jun Ruolan saat ini, dia tidak bisa mengendalikan kekuatan garis keturunan ini. Jika dia secara paksa menggunakan kekuatan garis keturunannya, dia tidak hanya tidak akan mampu membantunya menghadapi leluhur Xuan Yuan, dia bahkan mungkin akan ditelan oleh api dan lenyap begitu saja. Kekuatan api yang sangat kuat, tetapi sangat disayangkan dia tidak bisa menguasai kekuatan ini sama sekali. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, Luo Xiu. Sinar cahaya hitam melilit tubuh leluhur Xuan Yuan, dan aura dingin memenuhi udara. Dia wanitamu, kan? Aku penasaran bagaimana perasaanmu jika aku membunuh wanitamu. Leluhur Xuan Yuan menyeringai kejam di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya, dan gumpalan cahaya hitam mengembun dan berubah menjadi tombak, ledakan. Saat berikutnya, dia melemparkan tombak cahaya hitam ke arah Jun Ruolan. Aura pencerahan yang kuat mengunci Jun Ruolan dan Luo Xiu, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Saat Patriark Xuan Yuan mengambil tindakan, Luo Xiu mengeluarkan pola ilahi emas dan melilitkannya di ujung jari telunjuk tangan kanannya. Hanya ada dua metode yang dapat digunakan sebagai kartu truf. Yang satu adalah tanda keilahian yang ditinggalkan ayahnya, Tai Sang Yu. Pilihan lainnya adalah mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan monumen penekan jiwa untuk melihat apakah mereka dapat meminjam kekuatan iblis kuno itu lagi. Dibandingkan dengan metode terakhir, Luo Xiu lebih menyukai metode pertama. Lagi pula, ada terlalu banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan pada metode kedua. Pola-pola dewa emas peninggalan ayahnya, Luo Xiu tidak pernah mengetahui tingkatan pola-pola dewa ini. Bahkan setelah dia memperoleh teknik pola dewa kaisar kuno, dia jadi tahu lebih banyak tentang pola dewa itu daripada sebelumnya. Namun, dia masih belum bisa memahami misteri yang terkandung di dalam pola dewa emas itu. Dia memiliki total 3 pola dewa emas. Di masa lalu, dia menggunakan salah satu pola dewa untuk membunuh orang kuat di alam leluhur. Ketika dia membunuh leluhurnya, itu hanya sesaat, dan pihak lain bahkan tidak bisa melawan sedikit pun. Tetapi Luo Xiu tidak tahu apakah kekuatan pola ilahi ini dapat mengancam keberadaan alam pencerahan. Menurut akal sehat, alam leluhur yang sesuai dengan pola dewa tingkat tinggi berada di luar alam leluhur, yang merupakan tingkat pencerahan. Jika itu adalah pola dewa tingkat tinggi, saya seharusnya tidak dapat memahaminya karena saya telah menguasai teknik pola dewa kaisar kuno. Kemudian ayah saya mewariskannya kepada saya. Pola dewa kemungkinan besar berada di luar tingkat lanjut dan termasuk dalam tingkat pencerahan. Pada titik ini, Luo Xiu tidak punya pilihan lain. Dia berencana untuk mencobanya dengan pola ilahi terlebih dahulu. Jika benar-benar tidak berhasil, dia hanya bisa menaruh harapannya pada monumen penekan roh dan menara kecil yang terbuat dari 3 batu aneh Tianyun. Dia tidak tahu apakah itu dapat menyelamatkan nyawa pada saat-saat kritis seperti itu. Berdengung, dalam sekejap, Luo Xiu mengaktifkan pola ilahi, dan aliran cahaya terbang di antara telapak tangannya, menuju langsung ke leluhur Xuan Yuan di sisi berlawanan. Ini tidak mungkin, leluhur Xuan Yuan berteriak, seolah-olah dia mengetahui asal-usul pola ilahi ini. Engah, pola ilahi emas itu seperti aliran cahaya dan terlihat biasa. Namun, seberkas cahaya biasa seperti itu langsung menghancurkan tombak yang telah dipadatkan oleh leluhur Xuan Yuan dengan kekuatan iblis kuno ke udara. Segera setelah itu, kecepatan pola ilahi emas tidak melambat sama sekali, dan dalam sekejap, ia menembus tubuh leluhur Xuan Yuan. Dalam sekejap, aura mengerikan leluhur Xuan Yuan yang sebanding dengan orang kuat di alam pencerahan surut seperti air pasang. Napasnya terus menurun, dan tubuhnya terjatuh dari udara. Ini tidak mungkin, pupil mata leluhur Xuan Yuan melebar.
Apakah kamu mengenali pola ilahi tadi? Sosok Luo Xiu melintas, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih kerah leluhur Xuan Yuan. Dia bisa merasakan aura leluhur Xuan Yuan terus-menerus dimusnahkan. Pada saat ini, leluhur Xuan Yuan tidak dapat menimbulkan ancaman apapun padanya. Dibandingkan dengan mereka, Luo Xiu lebih peduli pada fakta bahwa Patriark Xuan Yuan benar-benar mengenali pola ilahi tadi. Tanda-tanda ilahi, leluhur Xuan Yuan tersenyum meremehkan. Bagaimana mungkin pola Dewa Belaka dapat melukai tubuh iblis kunoku? Itu adalah pola kuno. Pola kuno, Luo Xiu tercengang. Akan tetapi, Patriark Xuan Yuan tidak punya waktu untuk menjawab, dan cahaya di pupil matanya benar-benar redup. Ledakan, pada saat yang sama, tubuh Patriark Xuan Yuan meledak menjadi kabut berdarah, dan aura kekerasan melonjak. Luo Xiu segera menarik Jun Ruolan kembali tenang. Saya melihat hati hitam berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di cakrawala dalam sekejap. Jantung iblis kuno, Luo Xiu tidak menyangka bahwa leluhur Xuan Yuan dibunuh olehnya, tetapi hati iblis kuno masih utuh. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga yakin bahwa alasan mengapa Patriark Xuan Yuan mengetahui apa yang disebut pola kuno, mungkin karena informasi dan warisan yang didapatnya dari jantung iblis kuno. Luo Xiu belum pernah mendengar tentang pola kuno. Dia hanya mengetahui pola-pola ilahi. Namun dari suara ngeri Patriark Xuan Yuan, nampaknya keberadaan pola kuno lebih unggul daripada pola ilahi. Hal ini membuat Luo Xiu langsung menyadari bahwa apa yang dialami ayahnya beberapa tahun terakhir jauh melampaui imajinasinya. Sejauh pengetahuan Luo Xiu, ayahnya menghilang pada masa yang sangat kacau. Dalam waktu yang lama, terlalu banyak hal bisa terjadi. Meskipun Luo Xiu merasa bahwa keberuntungan yang diterimanya sudah luar biasa, namun tampaknya keberuntungan itu masih jauh tertinggal dibandingkan dengan ayahnya. Adapun yang ditinggalkan ayahnya, selain 3 pola Dewa Emas, ada juga pola Dewa Hitam. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh Tai Sangyu, jika dia dapat menguraikan pola Dewa Hitam di masa depan, dia akan mengetahui segalanya. Jika pola Dewa Emas merupakan pola kuno, maka pola Dewa Hitam juga harus merupakan pola kuno. Luo Xiu masih belum bisa memahami masalah ini untuk saat ini. Namun untungnya, krisis itu telah teratasi. Jika tidak, ia mungkin harus menaruh harapannya pada monumen peringatan dan pagoda giok putih kecil. Dia bahkan bisa membunuh orang kuat di tingkat Dao, yang membuat Luo Xiu semakin percaya diri. Sangat disayangkan bahwa hanya pola kuno yang kuat itu yang tersisa. Adapun pola kuno hitam satu-satunya, dia tidak tahu cara mengaktifkannya. Baik itu pola kuno atau pola ilahi, ketika aku mencapai wilayahku di masa depan, semuanya akan menjadi jelas secara alami. Luo Xiu berpikir begitu dalam hatinya. Kakak Luo, barusan, Jun Ruolan juga terkejut, karena dia tiba-tiba berpikir bahwa Luo Xiu telah menggunakan metode serupa untuk membunuh leluhur istana surgawi tak berujung. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya secara spesifik kepada Anda, tetapi saya akan mengetahuinya di masa mendatang. Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Dia sendiri juga tidak mengerti, jadi dari mana dia harus mulai. Melihat Luo Xiu tidak ingin berkata lebih banyak, Jun Ruolan cukup pintar untuk tidak bertanya lebih lanjut. Melihat kembali lokasi sekte kehormatan dunia, Luo Xiu mendesah pelan dalam hatinya. Secara kebetulan, dia sekali lagi menjaga sekte ini. Di tahun-tahun mendatang, saya khawatir dia tidak akan pernah bisa kembali ke sini lagi. Begitu sosoknya melintas, Luo Xiu membawa Jun Ruolan dan berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan pergi. Di sekte terhormat dunia, seorang wanita berpakaian putih menatap langit dan mendesah penuh penyesalan. Bencana guntur leluhurku akan segera datang. Pada hari ini, di langit berbintang yang luas, Luo Xiu mengatakan hal ini kepada Jun Ruolan. Begitu cepat, Jun Ruolan tampak khawatir, karena dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri kesengsaraan petir Raja Leluhur Agung Luo Xiu. Yang sangat mengerikan dan melampaui jangkauan kesengsaraan petir biasa. Itu adalah malapetaka yang ingin dihancurkan oleh Dao tanpa akhir. Aku bukan lagi diriku yang dulu. Jika malapetaka kehancuran tidak dapat membunuhku untuk pertama kalinya, maka malapetaka itu juga tidak akan dapat membunuhku untuk kedua kalinya. Luo Xiu berjalan di udara, tampak berjalan sangat lambat, namun setiap kali dia melangkah, sosoknya langsung menghilang dan menghilang ke kedalaman langit berbintang. Tunggu aku di sini. Suara Luo Xiu sampai ke telinga Jun Ruolan. Ledakan. Tidak lama kemudian,
guntur yang tak terbatas dan menakutkan meledak dari langit berbintang yang sangat jauh. Cahaya guntur yang tak terbatas menenggelamkan aura mengerikan yang sebesar galaksi, menghancurkan semua hal. Jun Ruolan merasa bahwa siapapun yang kuat di alam Raja Leluhur Agung telah memasukinya. Pasti akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Pada saat yang sama, Luo Xiu, yang berada di tengah lautan guntur, duduk bersila, petir yang tak terhitung jumlahnya menyambarnya terus-menerus, meninggalkan bekas hangus di sekujur tubuhnya. Selain sedikit rasa sakit, saya tidak merasakan apapun lagi. Luo Xiu menatap ke langit, apakah ini sejauh bencana petir leluhurku? Mungkin perkataan dan sikapnya membuat Lei pun marah, dan guntur tiba-tiba menjadi lebih ganas. Tubuh Luo Xiu segera memerah, dan kulit di tubuhnya terus-menerus retak, seolah-olah dia sedang berganti kulit. Seluruh tubuhnya merah menyala, dan seolah-olah dia bahkan bisa melihat darah mengalir di bawah kulitnya. Pemandangan itu sangat mengerikan. Akan tetapi, Luo Xiu tetap tidak melakukan perlawanan dan membiarkan guntur membaptis dirinya. Pada saat yang sama, setelah ia melepaskan kulitnya, kulit baru akan segera tumbuh, dan kulit baru itu akan lebih bening dan lebih kencang. Tidak peduli seberapa dahsyatnya gunturmu, guntur itu tidak dapat menghancurkan tubuhnya. Sebaliknya, guntur itu hanya dapat meredam tubuhnya seperti kekuatan eksternal, membuatnya lebih kuat. Menyempurnakan tubuhku yang abadi dengan guntur dan bencana. Mata Luo Xiu berbinar-binar, meskipun tubuhnya cukup kuat untuk menahan hantaman dan baptisan guntur. Namun, proses ini sangat menyakitkan. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga meskipun dia memiliki tekad yang kuat dan teguh, sudut mulutnya berkedut. Jika dia tidak menahannya, dia akan mulai berteriak. Tempering Thunder berlangsung selama waktu yang tidak diketahui. Ketika semuanya kembali tenang, gumpalan cahaya ilahi terus masuk ke tubuh Luo Xiu. Ada 5 cincin dewa yang tergantung di belakang kepalanya, dan dia merasa bahwa tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sebelum dia melangkah ke alam pencerahan, tubuh fisik seperti itu sudah cukup kuat dan tidak perlu ditempa dan diperkuat dengan sengaja. Berlatihlah, karena di masa sekarang ini, banyak sekali kesempatan dan berkah yang diterimanya yang berhubungan dengan tubuh fisik. Dalam arti tertentu, tubuh fisik Luo Xiu saat ini telah mencapai tingkat leluhur dari pencerahan tingkat ke-12. Ledakan, menenangkan tubuh dengan guntur hanya langkah pertama dalam musibah guntur. Ketika segalanya kembali tenang, kehampaan itu tiba-tiba menjadi ganas. Kali ini bukan lagi Thunder, melainkan, ia merupakan rune yang terbentuk dengan menggabungkan kekuatan jalan. Rune yang tak terhitung jumlahnya dipadatkan bersama untuk mengembangkan visi yang tak berujung. Kaki, bayangan mirip manusia muncul dari kehampaan. Tubuhnya sepenuhnya terkondensasi oleh rune jalan, dan memiliki aura dan kekuatan tempur di atas level leluhur. Luo Xiu tidak takut sama sekali. Begitu sosoknya melesat, dia melesat ke langit dan bertarung dengan mereka. Dia tahu bahwa bencana guntur ini bukanlah bencana guntur biasa. Kehendak Endless Avenue masih ingin menghancurkannya sepenuhnya. Hanya saja, hal itu dibatasi oleh aturan tertentu. Kekuatan yang dapat dibawa Endless Avenue untuk menghancurkannya tidak akan melampaui batas tertentu. Misalnya, leluhur Agung Chu Chen, Raja Guntur kesengsaraan terakhir kali. Kekuatan jalan raya tanpa akhir tidak akan melampaui lingkup tingkat Raja Leluhur Agung. Dan paling banyak dapat mencapai tingkat pencerahan ke-9. Sekarang, saat ia menghadapi malapetaka guntur leluhurnya, batas jalan yang ia hadapi adalah pencerahan tingkat 12. Tidak akan ada kekuatan di luar tingkat pencerahan itu yang dapat menghancurkannya. Meski begitu, bencana seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Luo Xiu tidak tahu apakah para jenius Tao itu akan menghadapi bencana seperti dirinya, tetapi menurut spekulasinya dan deskripsi yang didengarnya dari orang lain, para jenius Tao memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, bahkan jika mereka menghadapi situasi yang sama. Menghadapi bencana seperti itu, beberapa jenius yang kuat masih memiliki kekuatan tempur untuk menahannya. Ledakan. Bayangan humanoid yang dipadatkan dengan rune jalan raya itu sangat kuat, secara langsung menunjukkan kekuatan leluhur tingkat 12. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika Dewa Hitam berdiri di sini, hasil akhirnya mungkin akan menjadi bencana. Menurut dugaan Luo Xiu, Dewa Hitam mungkin mampu mencapai tingkat Tianjiao, namun ia tidak dapat dianggap sebagai salah satu yang sangat kuat di antara tingkat Tianjiao.
Menghadapi malapetaka seperti itu, Luo Xiu tidak akan menahan apapun, dan dia menggunakan semua kekuatannya sejak awal. Seluruh langit berbintang hancur, kekacauan bergulung, dan semuanya hancur. Pada akhirnya, langit berbintang menghilang menjadi ketiadaan, dan hanya Luo Xiu yang berdiri di lapangan. Bayangan berbentuk manusia yang terbentuk dari rune jalan itu dirobek-robek olehnya. Kondisi Luo Xiu tidak terlalu baik. Bagaimanapun, kondisinya saat ini baru pertama kali memasuki level ke-10 leluhur. Musuh yang kuat dari level ke-12 leluhur merupakan tantangan besar baginya. Dia berdiri di udara dengan tubuh berlumuran darah, dan konsumsi energinya sendiri juga sangat tinggi. Meskipun pertempuran itu tidak berlangsung lama, dia telah menghabiskan semua kekuatannya, dan itu dianggap sebagai pertempuran yang sulit. Dalam pertarungan tadi, dia menggunakan teknik pola Dewa Kaisar kuno dan teknik Guiyijin. Keduanya merupakan metode terkuatnya. Kalau saja kita tidak mengerahkan segenap kekuatan kita, saya khawatir pertempuran ini akan berakhir dalam waktu yang lama. Hal ini membuat Luo Xiu menyadari bahwa malapetaka pembantaian ini tidak akan mudah diatasi. Thunder Tempering sebelumnya tampak mudah, tetapi itu hanya pemanasan. Sekalipun jalan tak berujung itu ingin menghancurkanku, itu mustahil. Luo Xiu menaruh tangannya di belakang punggungnya. Meski tubuhnya berlumuran darah, dia tetap mengangkat kepalanya ke langit dan tulang punggungnya tegak. Ledakan, pada saat yang sama, wilayah kekuasaannya benar-benar mulai menyublim. Bagi para pendeta biasa, terobosan dari alam Raja Leluhur Agung ke alam leluhur merupakan lompatan dalam tingkatan kehidupan. Hal yang sama berlaku untuk Luo Xiu. Hanya saja transformasi hidupnya lebih dahsyat dan dahsyat dibanding yang lain. Rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuh, dan berbagai wawasan baru pun membanjiri hatiku. Di antara sekian banyak wawasan, ada wawasan tentang kaidah-kaidah jalan besar, wawasan tentang pola ketuhanan, dan wawasan tentang dharma tertinggi, ledakan. Tiba-tiba, tubuh Luo Xiu bersinar, dan seluruh tubuhnya tampak terbakar, seolah-olah ada kekuatan baru yang sedang terbentuk di dalam tubuhnya. Dia memakai banyak peran, namun dengan menyublim ke tingkat yang lebih tinggi, ia sebenarnya hanya menguasai dua cara. Yang satu merupakan cara yang paling kuno, dan yang lainnya merupakan cara yang tidak ada habisnya, yang berhubungan dengan dua era yang berbeda. Secara relatif, cara tertua Luo Xiu relatif murni, karena ia hanya mempraktikkan teknik pola Dewa Kaisar kuno dan menggantikan metode Yuan Chang masa lalu. Namun di jalan yang tak berujung, pengembangannya lebih rumit. Jika dia tidak dapat mencapai kesatuan, akan sulit baginya untuk memasuki alam leluhur. Jika sublimasi dan transformasi pada saat ini gagal, wilayahnya akan jatuh lagi hingga ia benar-benar dapat mencapai kesatuan dan berjalan keluar dari kesatuan tanpa akhir yang lengkap. Tao yang tak terbatas memiliki dharma tertinggi sebagai intinya. Jika Tao dapat disatukan dan diintegrasikan dengan Tao lainnya, akan berubah menjadi apa? Luo Xiu tidak tahu apa hasil akhirnya, karena kultivasinya terlalu rumit. Baik itu hukum agung, hukum bulan kuno, hukum tertinggi, hukum suci 9 kesengsaraan, hukum naga guntur, dan berbagai kemampuan garis keturunan yang telah diintegrasikannya, semuanya mewakili berbagai jalan tak berujung yang berbeda. Namun, jika ia ingin mencapai penyatuan sejati, maka Luo Xiu ditakdirkan untuk menghadapi masalah. Artinya, dengan wilayah masa lalunya, dia hanya dapat mengintegrasikan paling banyak 3 jalan. Dengan kata lain, jika ia ingin mencapai kesatuan, ia harus melepaskan kekuatan jalan lain dan hanya dapat mengintegrasikan 3 jalan. Jika Anda benar-benar harus memilih, di antara ketiga jalan, jalan dharma tertinggi harus dipilih. Jika tubuhnya ingin mengerahkan kekuatan yang lebih tirani, dia harus memilih Daluova untuk berhadapan dengan jalan kekuasaan. Adapun jalan ketiga, apakah kita akan memilih metode bulan kuno atau metode naga guntur, ledakan? Pada akhirnya, Luo Xiu membuat pilihan dan melepaskan teknik bulan kuno. Meskipun kekuatan waktu dan ruang yang terkandung dalam teknik bulan kuno sangat kuat, tetapi metode tertingginya sendiri memiliki kemampuan memengaruhi waktu dan ruang, jadi memilih metode bulan kuno merupakan pengulangan tersendiri. Adapun metode naga guntur, Luo Xiu tidak memilihnya, karena ia telah berkultivasi hingga ke kondisinya saat ini. Karakteristik metode Tao ini hanya memiliki sedikit pengaruh. Secara relatif, ia membutuhkan teknik pembunuhan yang kuat. Jadi jalan lain yang dipilihnya untuk integrasi adalah jalan pedang.
Alasan tidak mengintegrasikan metode pembunuhan Sura adalah karena kekuatan darah tidak termasuk dalam kategori ini. Karena Luo Xiu benar-benar memadukan ciri-ciri garis keturunan lain, ketimbang mengolahnya secara bersamaan. Oleh karena itu, garis keturunan yang dimilikinya selalu satu jenis, dan telah bersatu. Ini adalah satu-satunya tempat di mana garis keturunan telah bersatu di masa lalu. Berdengung, alis Luo Xiu bersinar, dan dengan hukum tertinggi sebagai intinya, kekuatan tiga jalan mulai bergabung dan bersatu. Kekuatan beberapa jalan lain dipisahkan dari tubuhnya. Kapanpun ada semacam kekuatan besar yang terpisah dari tubuh, aura Luo Xiu akan turun sedikit. Ketika kekuatan berbagai jalan dipisahkan, aura keseluruhan Luo Xiu melemah hampir satu tingkat. Namun, ketika kekuatan ketiga jalan mulai terus-menerus menyatu, saat proses penyatuan semakin dalam, aura Luo Xiu mulai bangkit lagi. Tidak hanya itu, garis keturunannya juga bersinar, seolah-olah dia memiliki kekuatan tak terbatas yang ingin dibangkitkannya. Apakah ini kebangkitan kedua? Luo Xiu sangat gembira. Sejak dia mengetahui dari Yan Wudi bahwa ada kebangkitan darah kedua, Luo Xiu selalu menantikan kebangkitannya yang kedua. Sekarang dia merasakan ada kekuatan istimewa dan dahsyat yang mengalir dalam darahnya dan akan segera bangkit. Ini tidak diragukan lagi merupakan tanda kebangkitan kedua.